kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batumu, bahwa Tuhan juga kota bentengmu, bahwa Tuhan juga pelindungmu, yaitu Allahmu dan gunung batumu. Kamu percaya akan Dia, perlindunganmu. Kamu percaya akan Dia, juru selamatmu. Kamu percaya akan Dia, perlindunganmu, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Ya, Tuhan berkati semuanya. Ya, nyanyi aja. Apalagi nyanyi untuk Tuhan, pasti senang. Haleluya. Amin. Ya. Pagi ini saya membaca firman, dan firman yang saya tahu ini juga berbicara kepada saya, dan nggak ada salahnya saya bagikan juga kepada semua kekasih Tuhan. Firman-Nya terambil dari 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 dari ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat ini Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan menyelamatkan saya dengan anugerah-Nya, membuat saya berbalik dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Terang yang ajaib tiada lagi lain dari hati yang begitu gelapnya, karena terikat terbelenggu dengan dosa dan segala keinginannya. Namun pada waktu Dia hadir menyelamatkan saya, terang itu hadir menyirnakan kegelapan itu. Dan sekarang setelah saya menerima terang itu, Tuhan minta agar saya menyerahkan seluruh hidup saya sepenuhnya kepada Dia untuk melayani Dia. Melayani Dia dengan cara bagaimana? Melayani Dia dengan cara Dia mau agar saya menjadi hamba bagi semua manusia. Hal ini tidak mudah jika kita belum pernah mengalami pengorbanan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Sebab Dia Tuhan Raja di atas segala raja, mau menjadi manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia
Dia mempunyai karisma, karakter yang begitu luar biasa. Semuanya tunduk dan takluk kepadanya. Tapi dia mau memperhambakan dirinya untuk saya. Dengan cara bagaimana? Dia mengorbankan dirinya. Dia mau mencurahkan darahnya dan dia mau mati buat saya. Artinya, dia mau menjadi hamba kebenaran untuk saya yang tidak benar, agar saya boleh mendapatkan kebenaran itu. Wow. Berdasarkan hal itulah Tuhan minta kepada saya, agar saya menjadi hamba kamu sebagai manusia. Karena itu merupakan wujud daripada saya melayani Tuhan, yang merupakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah hamba yang melayani manusia. Melayani manusia di dalam prinsip kebenarannya. Agar manusia yang tidak benar boleh melihat kebenaran itu. Agar manusia yang hatinya gelap boleh bisa melihat terang itu. Sehingga kegelapan itu bisa sirna dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia boleh menjalani hidup di dalam terang kasih Kristus. Haleluya. Nah, Paulus berkata ayat ketiga di situ dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sedih. Jika terang Kristus, kesaksian, karya keselamatan yang dia telah kerjakan di dalam hidup saya. Dan sebagian teman-teman yang mengetahui bagaimana gelapnya masa lalu saya, mereka bisa melihat terjadi satu perubahan yang luar biasa di dalam hidup saya. Dan saya menceritakan. Dan mereka bertanya, apa yang membuat kamu seperti itu? Dan saya katakan kepada mereka, sesungguhnya saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan menyelamatkan hidup saya. Tuhan merubah hidup saya. Dengan cara bagaimana? Yesus mati buat saya. Injil bercerita tentang karya penyelamatan Tuhan atas manusia. Injil bercerita tentang penebusan Tuhan atas setiap dosa manusia. Injil bercerita tentang kasih Tuhan kepada manusia. Injil menceritakan tentang tanggung jawab atas manusia dari gelap kepada terang. Wah, sebab kenapa? Karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Akibat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akibat manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia berjalan dengan kehendak hatinya sendiri. Akibat manusia berjalan dengan kehendak hatinya sendiri, maka manusia dipimpin oleh yang jahat, yaitu iblis itu. Berarti barang siapa yang menolak berita Injil, sesungguhnya mereka yang menolak itu sedang menuju kepada kebinasaan. Mengerikan, saudara. Itu yang menjadi kesedihan hati Tuhan. Dan itu juga yang menjadi kesedihan bagi hati hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, kita hamba-hamba Tuhan selalu minta Tuhan, berikan kepada kami keberanian yang kudus untuk menyampaikan firman-Mu. Sebab pada waktu Roh Allah hadir dalam hidup kami, Dia memberikan keberanian bagi kita untuk boleh menceritakan tentang kasih Tuhan yang merupakan karya keselamatan dikerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jika berita itu tertolak, maka sesungguhnya manusia-manusia itu sedang menuju kepada kebinasaan. Dan hal ini apa yang menyebabkan itu? Ayat 4 di situ dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Apa yang membuat mereka tidak percaya? Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, mereka orang-orang yang tidak percaya dengan kabar itu. Dengar sih dengar, tapi tidak punya kerinduan untuk datang kepadanya. Kenapa? Karena ilah zaman, yaitu iblis, yang telah membutakan pikirannya. Dengan cara bagaimana? Sehingga Anda nggak bisa melihat terang kemuliaan Kristus. Ilah zaman ini membutakan pikiran Anda. Dengan 3 hal. Harta, takhta, wanita.
terfokus hanya hal yang seperti itu. Jangankan Anda, Yesus saja pernah dicobai kok. Kau melihat dunia dengan segala kemegahannya, itu akan menjadi milikmu apabila engkau sujud menyembah kepadaku. Waduh. Sebelum Yesus, iblis nggak perlu memberikan pencobaan itu kepada manusia. Kenapa? Karena memang semua manusia telah terbutakan. Semua manusia nguber mencari dunia dengan segala kemegahannya. Karena ya memang sudah dibutakan. Karena memang sudah jatuh di dalam dosa. Dan itulah yang menjadi pusat penyembahan mereka, yang merupakan iblis. Kita juga dulu kan kayak gitu. Tapi setelah Yesus, haleluya, itu ditawarkan. Yesus ditawarkan karena Yesus bukan dari dunia ini. Kalau Anda dan saya nggak usah ditawarkan, emang udah doyannya di situ. Tetapi itu membawa kepada kehancuran, membawa kepada kebinasaan. Tapi pada waktu Yesus dicobai, dia berkata, "Hei iblis setan, ada tertulis tuh. Kembali berpaku kepada firman. Ada tertulis, hanya kepada Allah saja kita harus sujud menyembah." Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan hari ke langit dan bumi, laut beserta segala isinya, yang sesungguhnya diperuntukkan buat kita. Tapi pada waktu kita jatuh, akibat kita digoda, tergoda, dan menggoda oleh iblis, maka kuasa atas dunia itu diambil oleh dia. Dan kita ada di dalamnya. Maka kita juga dalam penguasaannya. Dan akibatnya lihat upah dosa maut, saudara. Apa gunanya engkau memiliki segala sesuatu, tapi engkau akan kehilangan nyawamu? Hayu, terbukalah pemikiranmu. Terbukalah hatimu. Agar engkau bisa melihat cahaya terang kemuliaan Kristus Yesus, yang merupakan gambar, rupa, wujud Allah, yang menciptakan engkau segambar, serupa, sujud dengan dia, agar engkau kembali berkuasa atas segala ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Bukan sebaliknya, justru dikuasai. Apakah kita itu? Ada pertanyaan begini. Berarti kita harus hidup di dalam dunia meninggalkan segala sesuatu dong. Gak boleh kaya, gak boleh menikmati. Salah dong. Gak gitu. Buta sih pikirannya. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang sudah ada padamu dia gak akan ambil tuh. Yang sudah ada padamu juga merupakan anugerah pemberiannya. Dia tidak akan ambil, tapi dia akan tambahkannya. Haleluya. Fokusnya jangan cuma kepada penambahannya, tapi lihat fokusnya kepada kasih Tuhan. Begini. Kita percaya Jehovah itu, Abraham menyebut dia sebagai Jehovah Jireh. Artinya Allah yang menyediakan. Tetapi ada proses, sehingga terjadi kepada deklarasi di mana Allah yang menyediakan. Ada prosesnya. Enggak sejak bujak. Apa itu sejak bujak? Enggak tiba-tiba bledar. Enggak seperti itu. Tetapi ada proses. Begini. Orang benar hidup karena iman. Iman kepada kebenaran membenarkan orang itu hidup di dalam imannya. Nah, iman itu diarahkan kepada firman. Nah, iman yang diarahkan kepada firman, maka lihat step selanjutnya, Anda akan tiba kepada mujizat. Allah menyediakan. Nah, ini yang harus kita mengerti. Hasil boleh sama. Anda kaya nih. Tetangga Anda kanan kiri kaya juga. Sama kan? Sama. Apa yang membuat perbedaan? Bagaimana kita mengupayakannya agar boleh memperoleh hasil itu
Itulah yang berbeda. Bagaimana cara mengupayakannya? Orang yang benar hidup dengan iman. Iman diarahkan kepada firman. Dan lihat, firman pasti akan menjawab setiap iman kita. Artinya apa? Pada waktu Abraham mendengarkan firman, korbankan anakmu. Begitu dia mendengar, dia taat tuh. Kenapa? Karena dia beriman dan dia percaya. Setelah dia taat, dia melakukan tuh. Setelah dia melakukannya, akhirnya begitu dia mau melakukannya, sampai ke atas bukit Moria yang mempersembahkan. Di situ malaikat Tuhan berkata, stop, jangan lakukan itu. Sebab Tuhan telah melihat, Jehovah Jireh. Apa yang dilihat? Imanmu, kepercayaanmu, ketaatanmu, dan apa yang kau lakukan. Wow. Maka di situ stop, jangan korbankan anakmu. Di situ dia Tuhan menyediakan. Haleluya. Ada kambing domba yang tadinya nggak ada menjadi ada. Ini hasil boleh sama, tapi cara kita boleh memperoleh hasil itu yang berbeda. Bahkan hasilnya saya yakin dan percaya akan berlipat kali ganda. Dengan cara bagaimana? Cara menikmatinya beda. Hasil boleh sama. Anda menempuh bersama dengan Tuhan, dan orang lain menempuh dengan jalan dunia ilah kegelapan ini. Sama tuh. Tetapi lihat bagaimana memanfaatkan. Anda sebagai orang benar yang memperoleh dalam jalan kebenaran, Anda nggak perlu lagi tuh memabukkan dirimu. Anda nggak perlu lagi tuh pesta-pesta pora yang melewati batas norma-norma kemanusiaan. Anda nggak perlu lagi tuh melupakan hasil usaha dan pekerjaan yang nggak benar dengan cara apa? Memabukkan diri. Enggak itu. Kenapa? Karena hasil yang kau dapatkan nggak ada tuduhan. Hasil yang kau dapatkan sebagai hasil orang benar. Justru membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Kau nggak perlu lagi tuh memuaskan dirimu dengan hal yang bersifat duniawi. Bukan berarti nggak boleh. Boleh-boleh saja. Tetapi bukan di situ lagi ada sumber kepuasan kita. Tuhan gak bermasalah dengan rumah mewahmu. Justru Tuhan mau kasih lebih mewah lagi. Cuman tempuhlah jalan yang benar. Supaya terjadi perpindahan. Harta di tangan orang jahat, harta di tangan yang jahat bisa dikembalikan kepada warga kerajaan surga. Sehingga kerajaan surga terus ditegakkan. Dengan cara bagaimana Anda menikmati? Anda gak perlu lagi party-party yang gak keruan. Anda gak perlu lagi memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bersifat mubazir. Anda gak perlu lagi menyimpan harta di dalam dunia. Sebab hidupmu sudah penuh dengan kecukupan. Bagaimana caranya? Ya Anda bisa lihat. Anda bisa membantu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bantuanmu bukan mengharapkan berkat lagi. Kenapa? Enggak. Karena Anda sudah diberkati. Dan hasil Anda diberkati, Anda gak bisa balas kebaikan Tuhan. Caranya bagaimana? Ya lihat dong pekerjaan Tuhan. Datang beribadah dengan setia. Jadi saksi di rumah ibadah. Sehingga orang bisa melihat bahwa engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga orang berkata pantas dia diberkati. Kenapa? Karena hidupnya benar. Takut akan Tuhan. Peribadahannya juga mantap. Selanjutnya apa? Lihat dong. Ya ada persembahan yang harus diberikan. Ya diberikan dong persembahan. Gimana sih? Ya hari-hari ini masalah duit hamba-hamba Tuhan diserang. Kenapa Anda gak serang, gak komplain? Semua uang yang dihabiskan dengan hura-hura dan hidup hancur berantakan. Hamba Tuhan diserang dengan duit. Bro, hamba Tuhan tuh hatinya udah gak ke duit lagi. Hamba Tuhan untuk apa sih? Hidupnya udah ketemu dengan yang kebenaran. Untuk apa ya? Hidupnya gak ada lagi bagaimana caranya berpikir mengembangkan pekerjaan Tuhan. You gak percaya? Saya kasih you duit. Itu juga kalau gue mau. Bangun gereja, lu urus tuh gereja sampai hari ini. Jika masih terus hidup gereja itu karena duit lu, luar biasa. Geram gue sama lu.
orang ngasih persepuluhan ke gereja, dikomplain. Kalau nggak mau ngasih nggak usah komplain. Persepuluhan wajib hukumnya. Kasih dong. Lu orang baik aja lu nggak mau kehilangan budi. Masa ini Tuhan udah menyelamatkan hidupmu? Dan yang kamu kasih dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Agar peribadahan tetap berjalan. Ada uang. Listrik kan harus bayar. Sound system semua untuk kenyamanan peribadahan kan harus bayar. Yang kritik-kritik itu biasanya orang nggak pernah mau ngasih. Hati-hati nih ibadah-ibadah online nih. Online semakin banyak penyesat nih. Ayo. Dengan Anda diberkati, Anda bisa berarti buat orang lain. Lihat gereja di mana Anda bertumbuh. Kepret dong. Berkati, bukan berkati pendetanya, enggak. Tapi berkati pekerjaan Tuhan. Agar peribadahan itu tetap ada. Supaya orang-orang yang mungkin kurang beruntung masih sedang berproses menuju kepada kondisi di mana kamu ada hari ini dengan penuh kelimpahan. Mereka dibina, dididik agar mereka punya iman yang sama dengan kamu. Sehingga olehnya mereka juga boleh menikmati berkat yang sama dengan kamu. Itu kerinduan Tuhan. Dan akhirnya lihat, mereka juga bisa dipakai untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bersaksi, mengulurkan tangan, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bukan ke pendeta. Makanya jangan suka ngasih pendeta. Kasih ke lembaga, institusi, gereja. Lu pada pikir kasih ke pendeta, terus pendeta doain lu terus. Lo kasih ke pekerjaan Tuhan. Sekalipun pendeta gak doain lu, Tuhan tetap berkatin lu. Paham? Kalau gak ngerti fahem, maaf ya, perkataan keluar dari norma pengkhotbah. Bahasa aslinya Betawi keluar. Lagi sedikit emosi. Kenapa? Orang-orang yang gak paham, orang-orang yang gak ngerti, yang hatinya dibutakan oleh zaman ini. Hanya itu. Pendeta sih, hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Anda jangan ragu. Tuhan sanggup mampu memelihara setiap hamba-hamba Tuhan yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekalipun jatuh aja, Tuhan gak akan biarkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi. Oleh sebab itu juga dong, hamba-hamba Tuhan juga harus introspeksi dong. Jangan mengarahkan kantong jemaat kepada diri pribadi. Kan itu seringkali yang jadi masalah. Tetapi arahkan dong jemaat kepada pekerjaan Tuhan. Sehingga apa? Mereka yang diberkati. Nanti setelah mereka diberkati, itulah kebahagiaan kita sebagai hamba Tuhan pada waktu kita melihat mereka diberkati oleh Tuhan. Buat kita nanti Tuhan yang memberkati kita dengan caranya sendiri. Berkat kita mah kita udah terima. Anugerah diselamatkan, bisa jadi hamba Tuhan aja, itu udah luar biasa. Haleluya. Bisa mempunyai keberanian dan kasih menyampaikan isi hati Tuhan juga, itu udah luar biasa. Oleh sebab itu mari semua kekasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebab Tuhan rindu untuk memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Agar setelah masa pandemi ini, bahkan kita, Presiden berkata hidup berdamai dengan corona. Artinya apa? Kita tetap beriman, tapi tentu juga berhikmat. Ayo, mau kejar apa sekarang? Banyak orang sedang ingin menjual, nggak ada yang beli itu. Dulu diupayakan dengan segala macam cara, ngebelakangin Tuhan juga. Nah sekarang begitu dapat hasilnya mau dijual, minta kita suruh doain. Untuk yang gitu-gitu maaflah, doa sendiri aja. Kan gak fair. Anda mengupayakan, mengusahakan dengan jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang, kemarin Anda menikmati, Anda mendapatkannya. Dan sekarang, begitu Anda susah, Anda ingin menjualnya, hasilmu itu, terus Anda minta kita doain, minta Tuhan tolong. Doa sendiri aja. Kecuali Anda datang dengan segenap hati,
berbalik kepada Tuhan. Dengar kabar damai, sejahtera, sukacita, keselamatan. Itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Tuhan akan beri kepada kamu. Melebihi dari apa yang kamu harapkan. Dengan menjual segalanya. Bahkan Tuhan, saya katakan tadi, doa sendiri. Tapi jika Anda mau datang kepada Tuhan dengan hati, berbalik kepada Dia, sehingga kegelapan itu sirna dan terang kemuliaan Tuhan turun dalam hidupmu. Bagi Tuhan enggak ada perkara yang mustahil. Kau tidak akan lagi cari menjual untuk memenuhi kebutuhanmu. Tidak. Begitu kau ketemu Tuhan, nanti kau akan berperkara secara pribadi dengan Tuhan. Kau ngerti akan maksud Tuhan. Selanjutnya apa yang kau akan putuskan, itulah yang menjadi bagianmu. Pasti yang terbaik. Ayo, di tengah situasi kondisi krisis ini, berhenti, berusaha untuk menanggulangi krisis itu dengan cara dan hati kita sendiri. Tapi satu hal, untuk menanggulangi krisis nggak ada lagi lain. Kita harus kembali datang kepada Yesus Tuhan dengan kerendahan hati, dengan satu pengharapan yang besar. Bahwa hari-hari ke depan kita belum tahu. Berikan hari depan itu kepada Dia. Maka saya yakin dan percaya Dia sanggup mampu menjawab dan memberikan pertolongan kepada saudara. Sebab untuk menolong saudara dengan caranya yang benar merupakan kerinduan yang terbesar. Kerinduan surga. Agar Anda bisa berbalik kepada Tuhan. Sebab ada firman. Pada waktu satu orang berbalik kepada Tuhan, malaikat di sorga bersorak-sorai. Apa alasan malaikat di sorga bersorak-sorai? Karena mereka melihat Raja di atas segala raja bersorak-sorai dan bersukacita karena engkau kembali kepadanya. Maka seluruh surga bersukacita dan bersorak-sorai. Oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bertobat dan berbaliklah kepada Dia. Sehingga terang kemuliaan Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu. Nggak ada kata terlambat. Walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Dan jika kita masih ada, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena kasih Tuhan yang ingin memberikan kesempatan kepada saudara untuk berbalik kepada Dia. Meninggalkan kegelapan itu. Masuk dalam terang kemuliaan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga hidupmu, generasi di bawahmu, anak, cucu, dan menantumu menjadi generasi yang diberkati Tuhan secara rohani. Hingga kutuk dipatahkan. Kutuk percabulan, perjinahan, kutuk-kutuk dosa dipatahkan. Sehingga anak-anak dan cucu saudara, generasi di bawah saudara akan disebut sebagai generasi orang benar. Dan mereka dilindungi Tuhan, bahkan dipakai dengan efektif oleh Tuhan. Inilah yang merupakan kerinduan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah kiranya kasih dan kuasa-Mu, Roh Kudus melawat, menjamah dan memberkati semua kekasih Tuhan yang bisa mendengar, bisa melihat program ini. Tuhan, aku hanya merupakan hamba-Mu, hamba dari setiap manusia. Oleh sebab itu aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman yang disampaikan boleh sampai kepada mereka. Biarlah firman itu membuka setiap pemikiran mereka. Di dalam nama Yesus. Kuasa gelap roh jahat setan iblis dipatahkan kuasanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga terang kemuliaan Yesus Kristus yang merupakan gambar Allah boleh sampai kepada setiap mereka. Dan hamba berdoa Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mempersembahkan hidupnya kembali kepadamu. Sehingga hidupnya dipulihkan, diselamatkan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam kebenaran, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, menikmati hasil, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan dan semakin dipertambahkan kepercayaan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat dan terbelenggu, hiburkan yang susah. Berikan pertolongan ya Tuhan, tepat sesuai pada waktu-Mu, sehingga semua bisa melihat sesungguhnya Tuhanlah yang mengerjakan. Di dalam nama Yesus aku berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan.
Amin.